wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Anian Family. Kali ini aku mau sharing tips gimana caranya mengajarkan agar anak itu berani dan bertanggung jawab dan mandiri sejak dini. Jadi bertanggung jawab, mandiri, berani, percaya diri itu adalah salah satu keterampilan yang menurut aku wajib banget dimiliki oleh anak ya. Dan bahkan siapa sih orang tua yang gak seneng kalau anaknya bisa ke kamar mandi sendiri, kemudian bisa sikat gigi sendiri. Nah itu adalah salah satu bentuk kemandirian. Nah ini akan aku ajarkan. Ini anakku sekarang usianya 3 tahun 10 bulan, dia 2 bulan lagi akan birthday. Nah alhamdulillah selama ini dia sudah bisa untuk ke kamar mandi sendiri, kemudian pipis sendiri ya maksudnya, kemudian sikat gigi sendiri. Kalau dia menumpahkan sesuatu ya alhamdulillahnya dia sudah bertanggung jawab untuk membersihkan sendiri, misalnya kayak dipel atau diambilin tisu kayak gitu. Nah yang aku ajarkan ke anak yang pertama adalah beri dia ruang. Ruang apa? Ruang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi misalnya dia lagi numpahin minum gitu ya sebagai orang tua pasti kita langsung shock dan kalau aku yang ekspresif banget itu biasanya langsung kok ditumpahin. Tapi semenjak aku belajar untuk mengenal psikis anak, aku jadi berpikir itu masalah kecil, nggak usah dilebih-lebihkan. Jadi kalau misalnya anak menumpahkan sesuatu ya udah, kita diem aja, kita liatin aja what next gitu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya gitu ya. Nah ternyata setelah kita beritahu, kita sounding berkali-kali, ternyata anak itu ketika dia dikasih ruang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dia justru lebih bertanggung jawab. Yang kedua, beri anak tanggung jawab dan libatkan anak itu untuk ikut serta dalam aktivitas kita sehari-hari. Biasanya nih ya, kalau aku cuci piring, anakku tuh akan aku ajak cuci piring bukan sebagai bagian untuk menghukum dia gitu, ayo cuci piring sendiri, enggak. Tapi untuk mengajarkan dia bertanggung jawab, ayo cuci piring sendiri yang bagian ini aja, alat makannya dia, misalnya piringnya dia atau sendoknya dia. Jadi dia bisa tahu apa gitu tugas yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak untuk memecahkan masalah. Biasanya nih kalau anakku main sama temennya, kalau di Surabaya itu kan dia sekolah itu nggak aku tungguin karena dia juga udah nggak mau ditungguin kan. Jadi kalau misalnya dia udah ditinggal gitu sama orang tuanya, ketika ada masalah pasti langsung diselesaikan sendiri. Biasanya sih anak kecil yang paling umum ya kayak rebutan pensil, rebutan mainan kayak gitu-gitu. Kadang aku diceritain sama gurunya kalau Kalisa tuh nggak mau ngalah, ya nggak apa-apa sih. Anak kecil nggak mau ngalah itu bukan masalah besar karena dia diajarkan untuk aku bertanggung jawab terhadap hak milik barangku kayak gitu. Jadi kayak biarkan dia sesuai dengan pikirannya sendiri. Kemudian yang keempat, tidak mengoreksi berlebihan. Ini yang sering banget kita lakuin. Misalnya anaknya lagi main Lego, terus mau bikin rumah, terus orang tuanya kan nggak ini ya, nggak kayak nggak sabar. Aduh, bikin rumah tuh nggak kayak gitu. Warnanya yang seragam atau bikin tiangnya jangan bla bla bla, jangan sampai kayak gitu. Biarkan anak mengekspresikan atau mengaktualisasikan imajinasinya sendiri gitu. Nggak usah disetir terlalu detail, biar dia itu bisa berkreasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Dengan begitu anak akan merasa dihargai. Jadi sebenarnya yang aku lakukan ini bikin ibuku seneng kayak gitu. Itu ya tipsnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum.